Kenalin, nama aku Wina Prisma Putri dengan NIM 211041432000062 dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini aku bakal menyampaikan opiniku tentang fenomena pengemis dan pengamen di Kota Banjarmasin untuk memenuhi tugas kuliahku di mata kuliah Komunikasi Politik. Sebelum video ini dibuat, aku udah ngelakuin survei tentang fenomena ini di Instagram. Apakah mereka merasa terganggu atau mereka itu malah kayak biasa aja gitu. Hasil survei menunjukkan dari 339 penonton dari 91 orang yang berpartisipasi dalam voting ini, sekitar 75% atau setara dengan 66 suara merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Dan juga ada 27 atau setara dengan 25 orang merasa mereka tidak terlalu terganggu. Kurang lebih opini mereka itu sama ya. Mereka itu merasa terganggu akan adanya pengemis dan pengamen di ruas jalanan dan persimpangan lampu merah. Karena menurut mereka itu sangat berbahaya jika para pengemis dan pengamen itu berada di tengah jalan di saat lampu merah, padahal lampu merah itu udah berganti warna menjadi warna hijau gitu. Ada juga yang beropini bahwa mereka itu tidak suka melihat pengemis dan pengamen yang masih merupakan anak-anak karena kasihan dengan kenyataan bahwa mereka itu kayak dieksploitasi oleh orang-orang yang harusnya mengurus dan merawat mereka. Aku akhirnya nanya ke temen aku yang bekerja di Satpol PP tentang ada nggak sih penanganan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk menangani kasus ini dan apa aja sanksinya. Yang sini aku mengetahui bahwa setelah para pengemis itu dan pengamen itu diamankan oleh Satpol PP, mereka biasanya akan diantarkan ke rumah singgah untuk dibina, dan kegiatan bina itu kayak disosialisasikan, diberikan arahan kenapa mereka ditertibkan, kenapa mereka diamankan, melanggar perda apa. Jadi mereka ditertibkan itu janji nggak bakal ngulangin lagi gitu. Terus kalau mengulangi lagi biasanya itu kalau pertama-tama itu bakal dibebasin dulu, kalau diulangin lagi ya antar ke rumah singgah untuk para anak jalanan dan badut. Kalau untuk pengamen itu kayak diamankan sound sistemnya gitu loh. Nah mereka itu kayak dikasih surat sita dan ditulis kapan barangnya bakal diambil. Kalau ortu yang ngemis sambil bawa anaknya itu ya biasanya itu diantar ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, aku juga dikirimin dokumentasi kegiatan sama Boleh September ini. Setelah melihat dari penanganan Kota Banjarmasin ya, pemerintahnya itu kayak menurutku sebenarnya Satpol PP ini telah sering menangani masalah pengemis dan anak jalanan ini dengan upaya pendataan ke rumah singgah khususnya untuk pengemis dan anak jalanan. Namun muncul problematika baru karena justru setelah penertiban mereka biasanya tuh akan kembali lagi ke jalanan. Itu permasalahan anak ini itu kayak diminta di jalan itu kayak mereka itu kayak ada yang ngasih gitu, sehingga perlu adanya penertiban atau keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Mungkin saran dan solusi aku adalah pelibatan RT sebagai alternatif dalam mengingatkan warga untuk waspada dan menegur anak-anak yang meminta di jalan. Upaya pelibatan satuan kepolisian dan penerapan sanksi tegas juga perlu dipertimbangkan. Namun, kesejahteraan masyarakat Indonesia masih sangat kurang dari waktu ke waktu sehingga menjadikan pengemis dan gelandangan yang tadinya direncanakan itu bakal teratasi malah kian hari itu kayak makin nggak terbendung gitu jumlahnya. Maka perlu dipertanyakan lagi kepada pemerintah kita mana janji negara kita yang tercantum dalam Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Padahal di situ tuh udah kayak terpampang nyata, tapi di manakah pemerintahan kita? Apakah sedang mandi uang ya? Saya tidak tahu. Saya Wina Prisma Putri, terima kasih.